Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani Aulia dengan NIM S1S1 21098. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada implicit intent, kemudian yang kedua menjalankan aplikasi menggunakan real device, dan yang ketiga menggunakan chooser. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penjelasan aplikasi sederhana pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini terdapat dua activity, yaitu ada main activity dan receive message activity. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk mengirim pesan. Selanjutnya untuk tampilan di activity main itu terdapat dua komponen. Yang pertama di sini activity main memasukkan pesan yang menggunakan edit text. Kemudian untuk kirim pesan itu menggunakan button atau tombol. Kemudian untuk tampilan di activity receive message itu ada text view yang untuk menampilkan pesan yang dikirim. Jadi secara sederhana kalau misalnya kita jalankan aplikasinya, saya ketikkan misalnya di sini Zahra. Dan saya akan kirim, maka nanti di activity kedua akan tampil nama saya. Karena di sini kalau misalnya kita klik tombol tadi, kirim pesan, di sini, maka fungsi ini akan dijalankan dan akan mengirimkan nilai dari teks yang kita tuliskan tadi menggunakan intent ini. Dari teks yang kita tuliskan tadi menggunakan ini, dan di sini akan diambil nilainya. Lalu akan di set teks bagian receive message activity di bagian string isi pesan yang ini. Sesuai dengan pesan yang kita tuliskan di awal tadi, yaitu Zahra. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membuat implicit intent. Bagaimana caranya? Kita buka di head First Android di PDF panduannya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai implicit intent. Tadi merupakan contoh penerapan dari explicit intent. Karena di sini kita tuliskan secara jelas activity yang dituju, sedangkan kalau implicit intent itu kita tidak tulis activity yang kita tuju, artinya dia itu tersirat. Dan nanti yang akan kita gunakan adalah action. Untuk penggambarannya kita bisa lihat di PDF sini bahwa yang akan kita buat adalah sebuah intent yang mengandung sebuah action. Jadi, kalau misalnya kita di sini kita tulis pesan lalu kita tekan tombol send message, maka nanti akan tampil beberapa pilihan aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengirimkan pesan. Oke, jadi memungkinkan user untuk memilih aplikasi yang digunakan itu apa saja. Untuk membuat implicit intent itu seperti sekarang kita coba buatkan, berarti yang bagian main activity, yang bagian intent ini kita komen terlebih dahulu. Dan di bawahnya kita buat intent sama new intent. Nah, kemudian di sini berupa action karena kita buat terlebih dahulu. Intent.
Di sini berupa action karena di sini akan mengirimkan pesan, maka action yang akan kita gunakan adalah action send. Tuliskan intent. Yang bagian ini kita enter. Nah, kemudian kalau kita gunakan action itu, jangan lupa kita tambahkan extra information yang pertama untuk tipe datanya atau jenis medianya. Kita set type lalu karena di sini pesan untuk mengirimkan nilainya, kita gunakan intern put extra, lalu parameternya ada dua. Yang pertama, tapi kita menulis terlebih dahulu intern set type-nya. Lalu kita buat intern put extra-nya. Kita pakai yang extra text. Lalu kita menggunakan isi pesan. Di sini kita menggunakan string. Kita tuliskan extra text di sini bertujuan agar pesan yang kita kirimkan nanti akan langsung masuk pada ibadinya. Yang sebentar kita lihat penulisannya. Lalu yang kedua isi pesannya. Nah, isi pesannya kita sudah buatkan dalam bentuk string. Jadi ditulis isi pesan. Jadi kalau misalnya saya jalankan aplikasinya seperti ini, dia akan pindah ke activity receive message. Activity. Nah, kalau kita gunakan extension, dia itu berbeda. Kita tambahkan string. Baik, jadi kita coba jalankan. Coba kita mengetikkan pesan. Lalu kita kirim.
Nah, dia akan muncul pilihan sesuai dengan penjelasan di atas. Tadi akan muncul pilihan aplikasi yang akan kita gunakan. Misal kita pilih Gmail. Nah, di sini ada pilihan just once atau always. Kita pilih yang just once, hanya sekali. Karena di sini belum tampil kita masuk email, maka nanti itu akan muncul di bagian pesannya email. Selanjutnya ada penjelasan apa yang terjadi jika kode yang kita buat ini dijalankan. Nah, yang pertama ketika kita mengklik tombol, tadi artinya metode ini akan dipanggil. Kalau kita namanya kirim pesan, nah metode itu akan dipanggil dan intent akan dibuat, lalu start activity method yang ini start activity akan mengirimkan intent ke Android untuk ilustrasinya seperti ini. Nah kemudian yang kedua, Android akan melihat bahwa intent hanya dapat dikirimkan ke activity yang dapat menghandle action send, karena action yang kita gunakan tadi adalah action send dan jenis medianya text atau plain sesuai yang kita buat di sini. Lalu Android akan mengecek semua activity yang ada di user device atau di perangkat kita dan akan melihat yang mana yang dapat menerima intent tersebut. Nah, jadi jika akan mengecek semua activity ada satu activity hanya ada yang ada di dalam perangkat kita. Kemudian jika misalnya hanya ada satu activity yang dapat menerima intent tersebut, maka Android akan memberitahu bahwa activity itu dijalankan dan mengirim intentnya. Dan kalau misalnya lebih dari, ya misalnya lebih dari yang Android, maka Android akan menampilkan pilihan activity dan akan menanyakan user yang mana yang akan digunakan. Seperti tadi, yang mana yang akan user gunakan uh, beberapa pilihan di Gmail, Messenger, dan aplikasi lainnya. Di sini dikatakan bahwa ketika user memilih activity yang dia akan gunakan, maka Android akan menjalankan activity itu dan intentnya. Nah, selanjutnya dijelaskan di sini bagaimana cara Android itu memilih activity, mana yang menjalankan activity, mana yang dapat menjalankan intentnya. Nah, jadi dijelaskan kalau ini adalah faktor yang menentukan hal tersebut, intent filternya. Di sini Android manifest kalau dilihat activity itu adalah intent filternya. Nah, di sini yang penting yaitu activity harus ada yang sesuai dengan actionnya, harus ada action, kemudian harus ada kategori default dan jenis medianya harus sesuai plain, ada kategori default dan actionnya, berarti dia dapat digunakan intentnya yang tadi yang kita kirimkan untuk mengirim pesan. Nah, kemudian di sini ada penjelasan lengkapnya. Bagian ini. Bagian sini.
Lanjut saja kita ke bagian bagaimana cara kita menjalankan atau merunning aplikasi yang kita buat di real device. Yaitu baik, jadi caranya yaitu saya munculkan terlebih dahulu device-nya. Baik, di sini sudah muncul device dari HP saya. Lalu bagaimana cara kita menghubungkan dari aplikasi Android Studio ke real device? Saya atur dulu tampilannya. Nah, jadi yang pertama kita mau ikut panduan, kita pergi ke pengaturan dan kita enable USB debugging on your device. Jadi kita pergi di pengaturan, lalu kita cari debugging. Kita pilih yang debugging. Nah, di sini ternyata bagian di opsi pengembang, lalu ada debugging USB, dan di sini sudah aktif. Dan jika ada tulisan mengizinkan aplikasi, diizinkan agar terhubung di device, real device-nya. Kita ke codingannya. Di bagian ini, kita pilih yang Oppo sesuai tipe HP-nya. Saya di sini Oppo, jadi di sini terhubung di Oppo. Nah, kita di sini sudah berhasil. Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah terhubung ya. Nah, ini untuk tampilannya yang aslinya bisa dilihat. Bisa dilihat untuk tampilannya, kita isi misalnya Zahra, kita kirim. Nah, di sini akan terhubung langsung di aplikasi yang ada di HP saya. Kita coba pilih yang Gmail ya, karena tadi tidak bisa kita lihat hasilnya. Nah, akan tampil di sininya, di isi pesannya. Nah, berarti kita sudah berhasil ya. Baik, selanjutnya kita masuk di materi chooser. Jadi, apa yang terjadi jika kita memanggil create chooser? Nah, yang pertama, metode create chooser dipanggil metode yang mencakup maksud yang menentukan tindakan dan tipe mime itu diperlukan. Yang kedua, Android memeriksa aktivitas. Yang kedua, Android memeriksa aktivitas mana dapat menerima maksudnya dengan melihat niat mereka, melihat intent filternya. Ini cocok dengan tindakan, jenis data, dan kategori yang dapat mereka dukung. Jika lebih dari satu activity mampu menerima intentnya, Android menampilkan aktivitas dialog pemilih
dan menanyakan pengguna mana yang akan digunakan. Itu memberi pengguna pilihan selalu menggunakan aktivitas tertentu, dan ini menampilkan kirim pesan melalui dalam judul. Jika tidak ada aktivitas yang ditemukan, Android masih menampilkan pemilih, tetapi menunjukkan pesan yang memberitahu pengguna bahwa tidak ada aplikasi yang dapat melakukan tindakan tersebut. Nah, saat pengguna memilih aktivitas apa yang diinginkan atau yang akan digunakan, Android mengembalikan yang baru, menggambarkan maksud secara explicit intent. Nah, aktivitas yang dipilih, niat aktivitas yang dipilih, intent baru mencakup apa saja informasi tambahan itu, termasuk include seperti teks apapun. Nah, aktivitas selanjutnya, aktivitas bertanya Android untuk memulai aktivitas yang ditentukan dalam intentnya. Terus yang keenam, Android memulai aktivitas yang ditentukan oleh intentnya, lalu menyampaikan intent tersebut. Nah, terus bagaimana cara kita membuatnya? Pertama, di sini kita membuat string terlebih dahulu dengan yang seperti ini, tapi kita mengubah name-nya menjadi judul, menjadi pilih, lalu kita isi dengan kirim pesan menggunakan. Jadi kita tuangkan ke dalam codingan, kita ke string, tambahkan string dengan nama pilih, lalu masukkan value-nya, kirim pesan menggunakan. Selanjutnya kita update di bagian main activity-nya, kita membuat string, kita panggil getString di bagian sini. String pilih, lalu sama dengan getString rstring pilih. Jadi di sini berfungsi untuk memanggil string yang kita tuliskan di dalam string.xml. Lalu kita membuat intentnya, intent di sini kita ganti saja jadi judul, dan di sini judul. Di sini kita masukkan intentnya, pilih intent. Lalu sama dengan intent
pilih intent, lalu intent with pilih create user lalu intent judul. Lalu di start activity-nya jangan lupa diubah jadi pilih intent. Sini kita jadi judul. Kita coba jalankan. Sini kita isi pesannya. Kalau kita kirim, maka di sini sudah tidak ada lagi yang checklist tadi, akan berganti menjadi kirim pesan menggunakan sesuai yang kita tulis di dalam string tadi. Baik, karena sudah cukup penjelasan mengenai implicit intent, terus cara menggunakan mengaktifkan real device, menggunakan USB debugging, lalu yang terakhir yaitu kita materi menggunakan chooser. Baik, mungkin itu saja penjelasan ketiga materi tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.